Kemudian imam perempuan, wah iki angel iki. Seorang perempuan sah mengimami perempuan lainnya, boleh mengimami perempuan lainnya dan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Punate niki. Karena Rasulullah SAW telah mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal mengambil seorang muadzin laki-laki pribadi di rumahnya agar dia Ummu Waraqah mengimami anggota keluarganya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, wabil khusus kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, wabil khusus kepada takmir Masjid Darul Ilmi, wabil khusus kepada Bapak Krisna dan keluarga, wabil khusus kepada warga Pondok Indah Permai, wabil khusus kepada Ibu Eka Widyawati binti Priyono dan keluarga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Engkau memberikan ridho dan menerima infak sedekahnya ya Allah dalam bentuk apapun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik dan berkah. Keluarganya senantiasa diberikan perlindungan dari segala keburukan serta anak keturunannya ya Allah. Semoga Engkau jadikan sebagai anak-anak yang solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mahiru bil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabi rasul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari di pertemuan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan pada sore hari ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan yang terbaik, memberikan sesuatu yang saat ini mungkin sangat diinginkan oleh orang lain. Ya, mungkin kesehatan kita bisa kemudian menjaga keimanan ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir dengan panggilan-panggilan Allah untuk sholat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai akan saya bacakan satu hadis dari hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan
faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadaruhu alladhi yabsiru bihi wa yadaru allati yabsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani a'tiyannahu wa la in ista'adani la'idannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah. Ini mengenai tentang sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Gitu. Banyak nih sekarang orang yang beribadah itu modelnya macam-macam, ya. Yang diwajibkan saja tidak dikerjakan, malah dia kemudian membuat atau mengada-adakan peribadahan sendiri yang diyakini ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada Al-Quran, kepada syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang berat, ya, pada zaman sekarang. Maka ada hadis Nabi yang lain, Islam itu datang dalam keadaan asing, ya. Sekali lagi, Islam itu dahulu datang, hadir itu di tengah-tengah masyarakat yang masih jahiliyah. Bahwa dalam sebuah sirahnya itu begitu miris ketika kita membaca Nabi menyebarkan agama Islam itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang luar biasa, ya. Diancam nyawanya, ya, dia diancam untuk dibunuh Nabi, gitu kan. Bahkan dimusuhi oleh keluarganya, ya, oleh pamannya, oleh kakeknya dan macam-macam. Tidak disenangi dalam artian berbeda keyakinan, kan gitu. Maka tidak heran ketika saat ini lalu kemudian orang itu menganggap Islam, wah, kan di luar Islam kan luwih penak, Pak. Islam tuh kalau di dalam dibahasakan tuh kokean aturan, gitu kan. Salat ada kon inna sholata kanat alal mu'minina kitab mauquta. Belum lagi dikon nutup aurat, dereng mereh diajari carane wudu, salat jek maca, jek mikir, jek khusyuk, gitu kan. Abot nglakoni satu perintah saja untuk mengerjakan salat niku harus, nek laki-laki harus datang ke masjid dan sebagainya, ya. Ya, abot kalau dipikir-pikir ngoten. Ya, kemarin kan saya juga ingin menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan itu berat, ya. Tapi Allah sendiri yang berjanji akan memberinya imbalan yang luar biasa apabila seseorang itu lalu kemudian menjalankannya dengan ikhlas, dengan khusyuk, ya, dengan berharap ridho Allah Ta'ala, ya. Poso mabut, poso Ramadan, gitu kan. Ada yang bilang posoe nyiksa raga, wayahe madang ora madang, wayahe ngombe ora ngombe, sampai waktu yang ditentukan, ya. Jadi kalau orang di luar Islam, wah, wong Islam ekstrim, poso 30 hari, ya, tidak makan, tidak minum di siang hari, mereka harus tetap bekerja, gitu kan. Lalu kemudian tidak ada
takorup seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah, ya, dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ya, niki kalau orang yang betul diperintah, ngopo kok kamu menghafalkan Al-Quran, kalau tidak tahu faedahnya, tidak tahu kelebihannya, tidak tahu keuntungan yang akan dia miliki dari apa yang dia kerjakan, maka ya seakan-akan hambar. Kita mengerjakan sholat tidak tahu tujuannya apa, ya. Kalau seandainya ditanya apakah Allah lalu kemudian dengan kita tidak sholat itu akan berpengaruh, tidak, ya. Apakah dengan hambanya tidak berpuasa itu Allah kemudian menjadi lemah, tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya. Apakah kemudian orang yang hidup di dunia ini, ya, semuanya tidak mengerjakan sholat lalu kemudian akan mempengaruhi, ya, kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diperintahkan sholat, puasa, zakat, ibadah haji, ya, ada umroh dan macam-macam, semua rangkaian ibadah itu semuanya akan kembali kepada kita masing-masing, ya. Maka tidak heran, ya, kalau orang disuruh sholat jane ming dikonsulat lho Pak, kok yo angele nganti ngalahke ra umum, ya. Maka kalau kita mengingat perintahnya Nabi diperintah mengambil wahyu sholat, itu kan ceritanya panjang. Nabi yang berbicara, maka saat itu banyak sahabat yang ingin keluar dari Islam, ya, bahkan ada yang keluar sudah murtad. Nabi menceritakan, saya tadi malam melakukan perjalanan dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian saya kembali lagi ke sini dalam satu malam. Wah, abot Pak. Kalau dibilang zaman yang paling enak itu zaman yang dekat dengan Rasul, apa-apa iso tak takok nih, ya. Tapi tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Keimanan itu Allah yang membuat. Jadi kula panjenengan sami yang saat ini hidup jauh dari zaman Rasulullah, ya, tasik percaya kali hadisipun, ya, masih mau belajar menjalankan syariat Allah dengan ikhlas, ya, itu top, ya, iman yang luar biasa. Tidak kalah juga, karena di hadis Rasulullah itu yang paling, ya, memang betul generasi-generasi yang paling kuat imannya itu yang dekat dengan Rasul. Tapi Nabi di akhir-akhir khutbah beliau itu mengatakan juga dengan orang atau sahabat atau nanti ada suatu kaum yang dia jauh dari zamanku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah melihat sahabat-sahabatku, bahkan orang ulama-ulama, tapi mereka beriman. Nah, kita ini masuk di hadis ini, ya, itu juga adalah sebuah golongan yang luar biasa. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan Nabi. Jadi adoh ming moco kitab Rasul, hanya mendengarkan dari ulama-ulama, dari guru-guru kita, sehingga kita bisa percayanya luar biasa. Gitu, diperintah di kurban nggih mangkat kurban, diperintah ke salat mangkat salat dan masjid, ya, artinya kan seperti itu mahal harganya Pak, ya, terus sakit percaya. Makanya kalau panjenengan sami yang saat ini melihat orang-orang wis wae salat, mboten nek kula salate njing Idul Fitri mawon kali Idul Adha ya ono gitu kan, ya. Jadi nek ya masih mending Pak, ada yang diperintahkan mboten nek kula salatan masjid mboten eco, kula tak salati ten griya, ya. Ada juga yang menganggap, dia mengaku kula niku nek Jumatan mesti ten Mekah, ya, padahal Jumatan masjid sandinge mboten diisi, tapi ngakune saya sudah Jumatan ke Masjidil Haram, Masya Allah, ya. Nah, ya, bisa orang yang sampai seperti itu. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri, ya, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara sunnah di luar yang fardu, ya. Tadi satu orang yang mengerjakan kewajibannya, berarti mengerjakan fardu-fardunya saja. Ada orang yang juga mendekatkan diri dengan sunnah-sunnah Nabi, ya, diyakini sunnah-sunnahnya. Ya, bukti ini Pak, ini
ada guru saya, beberapa hal memang. Pokok gue menekuni satu saja, satu sunnah yang disebarkan oleh Rasulullah, mbok tekuni tenan, dipelajari tenan sampai ke akar-akarnya. Insya Allah ya kamu akan diselamatkan. Dan ini guru saya itu satu, beliau hanya menekuni, mempelajari sampai titik apa ya istilahnya terdekat dari Rasul, yaitu Bekam. Betul, Allah menjamin sekarang sudah keliling bahkan sampai luar negeri ya, gara-gara Bekam, mengamalkan Bekam sampai betul-betul ya, pelatihan di mana-mana beliau sambil mengajarkan ilmu Bekam itu bisa berdakwah, bahkan mengajak orang-orang yang memang belum tahu. Memang sekarang di Bekam itu menjadi akan dijadikan sebagai kurikulum yang dipelajari di mata kuliah gitu kan. Nanti akan masuk di sana. Ya, beliau bilang seperti itu, yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Sehingga ini santri-santri ya, bahkan dengan hanya mengamalkan sunnah, ditekuni tenan, prihatin, sabar ya, insya Allah Allah akan mengangkat derajatmu. Nek memang betul-betul niat kita ini ingin menyebarkan, mendakwahkan agama Allah, bahkan hanya satu ilmu saja di situ, satu ilmu saja ya. Bahkan ada teman saya itu ya, ketika di pondok pesantren Pak, menghafal 4 tahun hafalannya itu aja ya, juz 30, 29, 28 pun mentok 4 tahun Pak ya, ora iso nambah. Memang kemampuan menghafalnya gitu, tapi beliau tekun ngapal ke hadis ya, 42 hadis ya hafal ke tenan, lali hafal ke terus Pak. Alhamdulillah sekarang juga bisa mengajar di pesantren ya, hanya dengan menekuni itu. Nek betul hafal sampai luar kepala nggih, hadis arba'in 42 hadis, berikut dengan matan, berikut dengan syarahnya, dipahami betul. Jadi setiap beliau mengisi acara itu selalu membahas dari asbabul wurudnya, dari asbabul asal usul hadis tersebut, bagaimana cerita dan sebagainya, luar biasa ya. Jadi memang betul-betul luar biasa ya. Apalagi kula panjenengan sami yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak bidang digani kok bisa, untuk ini bisa, maka itu kesempatan yang luas, sehingga tinggal kula panjenengan sami diperbaiki niatnya, lalu kemudian bisa dengan kegiatan apapun, oh ini disisipkan kita dakwah ya, dengan apa yang kita bisa ya, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kaum-kaum kalangan-kalangan mereka ya. Tidak mesti di masjid, tidak mesti di mimbar, tidak mesti di pesantren, bahkan di pasar, bahkan mungkin di tempat panjenengan napa niku. Saya kemarin diajak niku tenis lapangan besar kok ya, jane kaya gamping nggih ya, rumangsane kula ya, karena napa sing nderek niku pun yai-yai sepuh. Wah iki aku mesti iso main rong set ngedur, sak sete boyoke lara kabeh Pak ya. Jadi memang betul karena beliau ini punya jadwal khusus Sabtu Ahad ya, diken napa tenis bola besar itu napa jenenge niku. Koyone dilihat tuh kan jek susah badminton, jek susah tenis kecil ya. Tapi itu lebih sulit lagi yang besar tuh, soalnya melayur ini ya. Tapi ini butuh kesabaran, butuh keteguhan. Ternyata yang sudah terlatih, yang sudah mahir itu nggih rumangsane ya kaya nikmat. Tapi kita yang seakan-akan wah cek nom aku insyaallah tenagane sik kuat aku, ternyata malah dikerjain sama mereka. Masya Allah ya, luar biasa ya. Penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Gitu. Kuncinya yang satu tadi, mengerjakan kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Yang kedua, menjaga sunnah-sunnah Nabi. Ya, inti dari itunya. Lalu kemudian besarnya kedudukan seorang wali. Ya. Karena dirinya diarahkan dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini, nyuwun ngapunten nih Tuan.
banyak yang lagi rame tentang nasabnya habaib ya, tentang kebenarannya. Saya nggih mboten patek mudeng, tapi mengikuti perjalanan itu nggih, lihat komentar-komentarnya beliau-beliau yang mengikuti itu kan, kula nggih pripun nggih bayang nih, sekarang sudah ada tes napa tes DNA. Kula terus mikir, terus piye lek golek DNA-ne Nabi, mosok ya iso tekan kono. Ya Nabi kan sudah tidak ada kan gitu. Terus ya namanya canggih ya, sekarang sudah ilmu yang sudah canggih itu mungkin dengan keturunan-keturunan beliau, dengan bagaimana nggih. Namanya ilmu pengetahuan itu setiap tahun pasti ada perkembangan, ada ya, tapi nggih kita yakin saja karena ini memang sudah valid nggih. Ya alhamdulillah, mungkin banyak sekarang yang lalu kemudian mengaku aku ki keturunan, masih keturunan Nabi, tapi ternyata apa yang beliau bawa, gelar habaib itu kan luar biasa ya, ternyata tidak sesuai. Maka pada kuncinya ini dawuh guru-guru saya ya, kiai-kiai saya itu bilang, pokok enek wong nyampe nih kebenaran ya, ambil siapapun yang berbicara, ini sesuai dengan pesan Rasul ya. Kalau yang mengatakan itu adalah seorang yang kamu anggap dia masih kecil atau tidak pantas untuk memberikan nasihat, apakah kita lupa dengan nasihatnya seorang anak kecil kepada Imam Malik gitu kan? Itu sangat luar biasa. Wahai ya gulam kan itu Imam Malik, wahai anak kecil ya, wahai ya bocil, anak kecil ya, hati-hati kamu memakai terompahmu ya, bisa jadi dengan terompahmu ya kamu akan terjatuh dan kamu terluka, dalam bahasanya gitu. Terima kasih Imam, engkau telah mengingatkanku, anak kecil tadi gitu ya. Tapi kemudian anak kecil itu menyampaikan ya, kamu juga hati-hati wahai Imam ya, jangan sampai banyak orang yang menganggapmu atau memanggilmu imam, lalu kemudian nanti itu akan memberatkanmu ya, hisab di hadapan Allah. Wah, Imam Malik mak jelek, langsung wah iya betul ya. Jadi perbedaan seorang hamba nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan gelar ketika di dunia, bukan harta yang dia miliki di dunia, bukan jabatannya, aku Pak RT ya, aku RW gitu kan, aku Pak Lurah gitu kan, dhuwur meneh Pak Camat, munggah meneh Bupati ya. Tapi justru semakin tinggi amanah yang dia enggan, yang dia emban ya, semakin tinggi amanah yang dia peroleh, pertanyaan ini saya akeh Pak ya, pertanyaan ini saya akeh, tanggung jawabnya nggih saya akeh ya. Maka itu banyak ulama nek wong diuji kali harta oke berhasil ya. Makanya dalam pepatahnya, laki-laki itu ujiannya adalah wanita ya, wanita ujiannya adalah harta. Nek sugih ngono kae esuk-esuk wis digaweke kopi, Pak ngopi riyin niki kopine wah ora penak tenan niku, nek ndedit Pak lagi konslet itu alhamdulillah banyak di kerjaannya, banyak masalah, perusahaan wis di atas, di ujung tanduk kan itu ya. Wah, kadang-kadang ini kesedihan. Saya kemarin ngertos Pak, saya baru paham ya, beberapa tahun yang lalu guru saya itu bilang, oh iya tenan nih, betul ternyata ya. Kadang-kadang nek laki-laki itu sudah dia diamanai titipan harta oleh Allah banyak, ternyata memang ujian rumah tangga ini, saya pikir dengan banyak harta itu terus kemudian harmonis ya, hubungannya penak-penak mawon, ini rumah tangga ya. Ternyata ujiannya semakin berat itu malah justru ya, muncullah ya masalah di dalam rumah tangganya yang mengharuskan sampai mereka pisah. Bayangkan Pak, mulai berangkat dari nol ya, berangkat dari nol lu nggih, urung enek ongkone gitu kan. Setelah dia berjuang membangun berdua, setelah berhasil kaya raya itu kan, punya apa mau beli apa saja bisa, menginginkan apa saja bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan hartanya, lalu kemudian sampai mereka
Wis pokoke awake dhewe iki mending urip dhewe wahabat Pak. Ya. Padahal nggih, ya. Berat ujiannya. Ya, untuk menjaga. Ini dalam napa? Kitab napa nika? Mahligai rumah tangga itu disebutkan cinta itu harus dibuat. Ya, bukan dipertahankan. Nek mempertahankan suwe-suwe entek Pak gitu. Jadi cinta itu ya keharmonisan ini, mohon maaf di santri-santri ya pun SMA enggak jenenge ngertos mawon gitu. Jadi nanti satu saat itu harus dimunculkan. Jadi kalau dipertahankan ya wong air saja ketika dipertahankan lama-lama habis nih, kepanasan, menguap, ya mungkin ada kebocoran dan sebagainya, dipertahankan tok entek. Ya, maka harus dimunculkan. Ya, akan diuji oleh waktu. Begitu juga dengan harta. Ya, saya suwe, saya bertambah, saya bingung ling. Ya, banyak keinginannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, wah iki cilaka tenan. Ya, celakalah kalian bagi orang yang menyimpan kemudian menghitung-hitungnya. Ki tinggo apa ya? Ya, sesuk piye ya? Ya karena ada. Tapi nek mboten enten nggih los-losan mawon, sepenting salat duha, ya ngadep karo Gusti Allah nyuwun kan ngoten. Ya. Tapi ketika sudah ada, pikirannya bingung, wah iki ngopo ya? Gitu. Karena mungkin saat itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nek dekat, pasti tujuannya jelas. Dia dengan hartanya itu lalu kemudian piye carane aku bisa mengamalkan hartaku ini dengan sebaik-baiknya, ben supaya nanti ketika kita meninggal dunia, harta yang sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan di kitab Minhajul Muslim kita. Ya, kemarin sampai pada imam seorang anak kecil, ya. Ya ummukum aqra'ukum, hendaklah orang yang paling banyak hafalannya itu untuk mengimami kalian. Amru bin Salamah berkata, maka aku mengimami mereka dan ketika itu aku berumur 7 tahun. Ya, Amru bin Salamah. Hanya saja jumhurul ulama mendoifkan riwayat hadis tersebut dan mereka mengatakan untuk kebenaran riwayat tersebut masih mengandung penafsiran dan mungkin juga Nabi SAW tidak mengetahui Amru mengimami kaumnya karena ketika itu mereka berada di padang Sahara yang jauh dari Madinah. Ya, jadi untuk imam anak kecil ini masih dipertanyakan oleh jumhurul ulama. Ya, ketika di situ ada seorang yang balik, kalaupun saya berpendapat ya untuk saat ini loh, untuk saat ini ya lebih baik yang mengimami itu adalah orang-orang yang sudah balik. Soalnya mungkin buatan saya yakin tentang keputusan ini beberapa kali saya ditanya nih Pak inilah. Jadi kalau di pesantren itu kan sering yang menanyakan ke saya, Ustadz, kapan saya boleh mengendarai mobil ya, rata-rata kan sudah bisa Pak, tapi saya melarang ya. Melarang artinya tunggu waktu yang betul-betul sampai matang ya gitu kan. Kalau orang yang berkendara itu kan tidak hanya dia membutuhkan hanya bisa saja, tapi mengolah ketika seperti ini saya harus bagaimana. Artinya apa? Kematangan berpikir seseorang itu kan juga ditentukan dalam umurnya. Maka di dalam Islam itu disebutkan ada balik, ada mumayyiz. Balik mungkin orangnya umure wis mungkin di atas 15 tahun wis balik. Ya, wis gede berarti. Secara fisik, secara naluri itu sudah balik. Tapi yang mumayyiz di dalam Islam itu, mumayyiz ini Pak, dia bisa menggunakan akalnya dengan baik. Oh, iki yang saya lakukan ini benar atau tidak. Artinya bisa memilah, oh ini ketika menabrak dengan hukum Allah, Al-Quran mengharamkan, dia stop. Itu namanya mumayyiz ya. Jadi
bisa menyaring ya sesuatu yang ada di dalam situ. Oh ini baik untuk saya, oh ini jelek untuk saya tinggalkan. Kalau baik saya lakukan, sesuai enggak dengan adab ya yang ada, sesuai enggak dengan kriteria di dalam sunnah Nabi ya. Kalau itu ada laksanakan, kalau tidak selesai. Nah ini namanya mumayyiz, jadi keputusan ya. Maka banyak tuh Pak sekarang anak yang diberikan fasilitas luar biasa dengan adanya sepeda listrik gitu. Sepeda listrik niku nek digawe penak ya penak, nek digawe ora penak ya ora penak gitu kan. Artinya nopo? Kan namanya hukum di jalan itu hukumnya podo, niku cah cilik, niku wong tua, anak perempuan atau laki-laki, hukumnya podo. Nek ditabrak ya loro ya podo, ya harus pakai helm dan sebagainya. Nah sekarang tuh di kampung, saya kemarin ke daerah Juwiring itu di kampung, kan ada gang-gang kecil, anak main sepeda listrik, ya keluar dari gang sempit kecil tuh, tahu-tahu ke jalan masuk les. Ada yang naik sepeda motor kan, walaupun tidak kencang ya, mungkin di kecepatan 40 sampai 60 ya, mungkin di kampung ya 40 ya mungkin, ya tetap nabrak Pak. Wah ini yang salah siapa? Kalau saya bilang ya panjenengan yang sebagai orang tua harusnya memberikan tahu, dong anak saya ditabrak pakai sepeda motor loh Pak, mosok anak saya yang disalahkan. Ya kalau memang belum waktunya Pak, kalau kita mampu memberikan sepeda motor, mampu memberikan mereka mobil, tapi nek kematangan mereka, kesiapan mereka di jalan belum siap, loh mau gimana lagi? Udah resikonya di jalan ngoten. Belum lagi kemarin yang kecelakaan, saya ningali itu nih, ibu-ibu yang di Palur itu Pak, kasihan itu berangkat sekolah dan macam-macam itu kan. Kalau kita tahu dengan berkendara, oh ini harus pakai helm, oh ini harus ya punya SIM kendaraan dan sebagainya. Kadang-kadang kalau niku khawatir Pak ya dengan anak, wis yakin tenan iso le, yakin, tapi dalam hati kecil saya itu kan beberapa kali minta nanti bisa diantar untuk renang. Ya saya yakin dia bisa, tapi untuk di jalan tuh pikirannya orang tua kan gini, engko nek tak julke di jalan ada masalah sing repot kan awake dhewe lho Pak. Maksud mending kula ngalahi ya ngeterke kehilangan waktu mungkin 2 jam 3 jam tapi tenang ya, iso ngawasi mereka di kendaraan juga disetirke, iso mantep. Nek saya sendiri gitu. Belum lagi yang tenggelam di kolam renang. Ini kemarin tetangga sekolah itu di timur pondok itu kan ada sekolah Muhammadiyah Pak. Mohon maaf, mereka renang. Ini anak-anak SMP. Ini SMA, rodok cilik-cilik Pak. Ya, habis kemah, kemudian renang. Ya, renang kebetulan di daerah Janting. Saya tidak tahu kolamnya mana, tapi saya tahu dari Pak Koco itu. Beliau cerita dengan saya. Ya, Pak habis renang itu tenggelam. Ya, tenggelam ini mungkin kalau sampai masuk ke paru-paru ya, sampai muntah darah itu kan mungkin ya lama loh. Ya, sampai airnya masuk ke paru-paru itu kan parah. Ya, sampai ke lambung akhirnya kan, tapi alhamdulillah bisa diselamatkan. Cuman kan butuh proses untuk pemulihan, sampai dia muntah darah itu kan harus disedot, dibersihkan, mungkin ada sel-sel yang rusak dan sebagainya. Tenggelam. Makanya kadang-kadang wah iki renang. Saya gitu Pak, nganter koyo pengen nggih koyo wah iki melu renang karo cah-cah gayeng. Tapi saya mikir tadi, kene rata awasi sampai ada kejadian seperti itu, ini di luar di luar pengetahuan kita. Waduh, ini tanggung jawab yang luar biasa. Nah, ini mengingatkan kepada kita semuanya, walaupun anak itu koyone wis gede, tapi benar atau tidak ya, anak ini sudah punya sikap mumayyiz. Mereka sudah mumayyiz atau belum? Nah, kadang-kadang sing tuwa wae ya butuh, kadang-kadang ya mumayyiz ya ora gitu kan. Ya ampun sudah sepuh kadang-kadang memiliki wah piye ya iki apike piye ya, kadang-kadang gitu. Tapi ya begitu hati-hatinya di dalam Islam. Lalu kemudian sampai para ulama tuh menyebutkan ono ya sing pantes lah dadi imam. Ya jangan kemudian anak kecil ya. Kalau panjenengan mengikuti berita itu, sebagaimana yang ada Syekh siapa itu Ahmad Toha itu kan waktu kecil suaranya masya Allah gitu kan ya,
bagus sekali. Terus beberapa kali episode tuh terlihat mengimami sebuah jamaah padahal dia masih kecil sekali ya, tapi mungkin itu karena hanya beberapa momen tertentu ya, mungkin yang di sholat-sholat yang penting ya mungkin tidak beliau yang mengimami gitu kan ya. Kemudian imam perempuan, wah iki angel iki, seorang perempuan sah mengimami perempuan lainnya, boleh mengimami perempuan lainnya dan dia berdiri di tengah-tengah mereka punate niki. Karena Rasulullah SAW telah mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal mengambil seorang muadzin laki-laki pribadi di rumahnya agar dia Ummu Waraqah mengimami anggota keluarganya. Nah ini pernah saya ditanyakan ketika menyampaikan ini. Kalau nanti teknisnya seperti biasanya, jadi sop perempuan itu lurus, bagaimana sopnya laki-laki. Seorang perempuan yang mengimami itu jaraknya tidak jauh seperti laki-laki, hanya mungkin satu jengkal mungkin ya, satu jengkal di depan mereka, masih seperti sopnya laki-laki ketika sholat dua orang ya. Jadi orang maju, orang jejer ya orang mundur banget ya, dia masih bisa melihat nampak wajah samping kanan dan samping kirinya. Ini perempuan semua. Lah nek enten laki-laki yo harus laki-laki. Nah, lagi ini sebagai beberapa kali yang anak-anak itu tidak paham. Ini adalah seorang laki-laki mengimami seorang perempuan satu. Bu kejadiannya pripun ini saya ditanya karena pemuda ini pengajian pemuda. Niku sah napa mboten, saya jawab tidak sah. Nek enten satu laki-laki ada satu perempuan, mereka bukan muhrim, sholat jamaah, sholat itu ya rasa ya, kecuali ada perempuan yang lain atau ada laki-laki yang lain. Jadi nek tunggal ya, iki blank nafsir ini panjangan pripun wong ini sing teko ya pemuda gitu. Saya pas pengajian pemuda ya mungkin apa pas dolan bareng cah nom-nom kuwi delalah ya napa dolan embel-embele napa ning kajene apa ya dolan syar'i apa piye ngono gitu. Ya kok iso cah loro, cah wedok karo cah lanang iki mau kok salat, ya berarti jek rada mending wae dolane jek kelingan salat kan mending gitu kan. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan salat nang masjid, bagaimana hukumnya Pak? Tanya ke saya. Lah kuwi sing salat kuwi nek sing liyane apa ora? Mboten, namung kula kalih arek wedok niku ora sah. Waduh, bahaya lho pripun nek mboten ngertos ya ora apa-apa. Ning sesuk aja mbok baleni meneh gitu kan. Dadi cah lanang siji karo cah wedok siji ya lungone mungkin ya pedah motor goncengan pisan gitu kan. Lah iki salat ya cek mending wae cek kelingan salat. Lah kuwi salate pripun mboten sah. Jelas mboten sah. Kecuali kalau ada wanita yang lain atau laki-laki yang lain itu bisa sah. Ya itu mukhrim mau iso salat jamaah ketemu pirang perkara iki gitu kan. Ketemu ora oleh gitu kan. Ya apa meneh salat jamaah gitu kan. Wah niki piye iki urusane gitu. Nggih. Nggih. Ya tamu apa gimana ya itu mungkin berboncengan, jadi mampir di masjid terus sholat berjamaah. Tapi itu yakin bukan suami istri tapi sholat berjamaah. Terus kita ngelihat gitu, kita gimana tadi memang wah kita diemin gimana, tapi itu kejadian kan sering juga ya, misalnya anak-anak itu pada mungkin kalau di muslim kan ya ada pacaran ya, tapi kan mereka bareng-bareng pada waktu udah waktu sholat mereka sholat bareng, kan niatnya udah bagus ya. Tapi saya pernah ngeliat itu jadi berjamaah gitu, yang perempuan di belakangnya, yang cowoknya imamnya itu. Jadi kan ya berdua itulah. Cuma kita kan ngeliat di masjid ya, saya ngeliat itu kita harus diemin, kita ya udah sholat. Tapi yakin bukan suami istri ya? Yakin bukan suami istri. Wah berarti. Padahal saya tadi ketika ini menjelaskan ini tadi, mudah-mudahan tidak ada yang tanya saya adalah sing takut. Ya. Karena kan pertanyaannya itu terus sikap kita bagaimana? Wah itu fikih itu. Ya itu sesuai dengan apa ya keadaan mawon. Itu memang kan juga banyak juga karena belum tahu juga Tat. Bahwa itu tidak boleh kan kita. Ilmunya juga kadang kita tidak tahu gitu. Jadi dan itu sering kali
misalnya perjalanan di tempat wisata gitu. Iya le, Mereka katanya kan ya. gitu. Sudah dadi kok ngono ya. Aku menjawabnya bingung ya. Ya. Jadi ya Masya Allah ya. Selamatnya pripun? Kemarin ada yang saya tanya, tidak sah. Walaupun kita sholatnya tenan tat ngangge wudu. Mbok kowe wudu ping 15 ya panggah kuwi syariat atau jombok langgar gitu kan. Lah selamatnya pripun? Ya melu jamaah sing lain. Misalnya memang niatnya mau sholat tenanan iki dolan iki ngomong dolan-dolanan cah ora dolan piye-piye ya yo nyatane yo cek salat no itu berarti kan yo cek kelingan karo Gusti Allah kan ya pomone melanggare paling gur pirang persen gitu kan ya tapi paling tidak ya yo kalau ada kesempatan untuk kita mendakwai memberitahu nggih berarti kan kalau mau mendakwai kan bertanya dulu Pak paling enggak niki nyon ngapunten sinten nggih oh saya kakak adik oh kan kakak adik aman gitu mboten niki rencang kula niki nggih kula pas ngepasi wau mampir teng mriki. Jadi plusnya dia itu cek kelingan Gusti Allah walaupun ngonten gitu kan. Tapi yo ternyata wah salat itu memang menyebabkan tidak sah karena memang bukan muhrim itu kan. Ya setidaknya kita ngertos memang kalau mungkin bahkan yang sudah menikah pun nggih ngoten. Ya. Mungkin ada satu orang laki-laki dewasa yang sudah menikah dengan seorang perempuan yang dewasa yang sudah menikah kebetulan arep sholat iki mending sholatnya dewi-dewi karena ya ngeten kan kalau mengingatkannya makmum laki-laki ketika imam salah itu mengucapkan tasbih subhanallah itu kan subhanallah nek laki-laki perempuan jangan perempuan itu nek dalam Islam suaranya adalah aurat wangel Pak krungu suarane wis dadi aurat Pak ya makanya untuk mengingatkan kata Nabi dalam fikihnya mengatakan napa ketika seorang makmum perempuan mengingatkan imam adalah sing makmum laki-laki mau ki ora sadar karo salah no misal iki misal nek soalnya nek digawe contoh tenan angel mesti sadar ya soalnya ya misalnya makmum laki-laki mboten sadar yang tahu ini wah iki kebablasan iki salat maghrib kok papat cara mengingatkannya bukan dengan tasbih ibu-ibu itu bukan dengan istighfar astagfirullah mengke imame namanya imam iki ya laki-laki gitu kan engko krungu suarane suara iki imam misalnya suarane sapa ya kok yo aku ngerti salah itu pikirane kok nganti tekan sesuk ora lali-lali. Ya, kalau itu dengan suaranya karena aurat wanita juga termasuk suaranya itu auratnya. Maka mengingatkannya itu dengan menepuk punggung napa niki? Punggung tangan ya, atau keplok nih dalam bahasa ini. Keplok ini ora apa-apa kan enggak tahu itu keploke sapa gitu kan. Ya, dengan seperti itu. Sehingga saking kehati-hatiannya dalam Islam yang seperti itu pun dengan suaranya pun dibatasi sebenarnya. Ya. Nah ini mungkin ketika saya menjelaskan seperti ini mungkin enten sing tanya ngeten lagi Pak. Bagaimana saya Pak? Saya ini profesi saya ini mungkin dosen, profesi saya ini guru. Beda lagi. Kula nggih ngoten Pak. Jamaah saya sing laki-laki suwe dik, tapi sing ibu-ibu banyak Pak. Sampai saya menghadapi ini pernah ya namanya di kajian itu kan macam-macam. Hukumnya piye Pak Las? Nek muridé kuwi siji kuwi dadi ora oleh. Ning nek murid kathah ora apa-apa. Ha murid siji padha karo privat. Iki perempuan, lah nek dosen kan bahaya, Pak. Saya dosen iki nek mahasiswine siji tok til kuwi, wah kuwi bahaya. Ya ngajari ngaji kok ming siji tok wah kuwi masalah kuwi. Ya, tapi nek banyak kan masih diperbolehkan untuk mengajar, menularkan ini. Mungkin contoh lagi seorang perempuan yang bersuara memang karena dia mungkin di dalam forum dan itu penting untuk berbicara ya masih dimaklumi sehingga nek dalam perintahnya kalau seorang perempuan itu bersuara kepada laki-laki yang muhrimnya kepada suaminya disuruh untuk memperbagus suaranya dikon ngerenyahke nek dalam bahasane nek seorang ngerenyah napa Pak renyah ya kepenak lho dirungokne pripun Mas ya basa apa piye apa nek mboten basa ya sing apik sing halus kan ngoten. Tapi nek ini seorang perempuan ketika berbicara dengan lawan ya yang bukan muhrim yang bukan suaminya jawablah sesuai dengan ibaratnya nek dalam kata Nabi itu sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah ya
ditemui oleh siapa nih, sahabatnya Nabi. Assalamualaikum, dijawab dari balik apa itu, dari balik layar ya, jadi tidak menatap dan sebagainya. Dia menjaga itu karena memang dari auratnya ya, dari suaranya itu bisa aurat. Jadi nyuwarane nek dari bukan muhrimnya konsing biasa, tidak boleh membuat-buat. Ada yang salam misalnya, assalamualaikum, kan wajar yo, waalaikumsalam kan ngono. Jadi enek wong salam assalamualaikum, waalaikumsalam, wah kuwi bahaya banget kuwi. Kuwi gur jawab salam tok lho, waalaikumsalam kula kinten anu wis bahaya. Apa meneh ditambahi ngono, apa meneh tambahi monggo mlebet mawon disekan rumiyin kula damelke kopi. Wah niku wis bencana alam iki ya. Awal-awal orang ketiga muncul dari situ Pak biasanya ya, makanya harus menjaga. Nih saya kajian ketika dipertanyakan berat soalnya fikih sakniki ini harus mengikuti perkembangan zaman. Ming goro-goro jawab salam lho Pak. Sing laki-laki jawab assalamualaikum, jawab sing perempuan kan normal lagi waalaikumsalam ya, beres nih waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam. Lah iki nek jawabe waalaikumsalam, wah guys jenengan bisa bayangkan sendiri Pak, wah kiamat ya. Kalau pilih balik kanan terus mulai ya. Pernah saya disuruh ya ustadz saya ini mengantarkan madu Pak. Kulo nggih guyu-guyu dhewe Pak. Padahal jarak dari Sambi ke Simo kan ya lumayan Pak. Sambi ke Simo nggih Al Hikmah itu kan rada jauh. Saya dodok-dodok pintu, assalamualaikum. Yang didengar saya itu suara perempuan, waalaikumsalam. Kulo balik Pak, kelepat sret. Ya kulo balik niku dianu. Ya, loh, wis sampai pondok sana nih, sampun niku Ustaz. Lah madune wis dikekne apa durung? Nggih dereng lah, ustate mboten enten. Aduh, kowe iki terlalu polos ya jamane. Lah pripun? Lah wau ustate mboten enten nggih kula beto wangsul ati kos Sambi ning Simo balik melih. Ya, soalnya wedi lho Pak. Ya, kadang urusan yang lain sing diperintahnya itu saya harus ketemu dengan temennya beliau namanya yang laki-laki misalnya. Kok enake perempuan. Lah ini bahaya. Ya, tapi waktu itu baru kok pondok nih biasa Pak ngene sakniki yo kita tahulah ada aturan-aturan yang kita tahu nek biasanya baru keluar dari pondok niku ngoten. Jadi krungu swara rada piye ngono pikirannya jadi beda Pak. Ya, itu belum menikah. Nek sudah menikah nanti bisa menundukkan pandangan, bisa tahulah ngertos saya harus bersikap tuh bagaimana, ada batasan-batasan dan sebagainya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.